Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Triwiyanto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Padalarang. Pada video kali ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi pada modul 2.3, yaitu tentang praktek coaching supervisi akademik. Saya Yuli Triwiyanto sebagai coach, kemudian Nindra Giandra Tamirino sebagai coachee. Nah, yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Di sini calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Pada tahapan alur Tirta dalam coaching, yaitu yang pertama adalah tahap untuk tujuan. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee saling menyebutkan tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kita lanjutkan tahap yang kedua, itu adalah identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi coaching. Tahap yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu kepemimpinan yang baik memerlukan kemampuan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Dan tahap yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana di situ membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Nah, pada sesi kali ini kita akan masuk pada sesi praktek, di mana saya Yuli Triwiyanto sebagai coach dan Nindra Giandra Tamirino sebagai coachee. Berikut videonya. Selamat Untuk rekaman menyaksikan. mulai, silakan. Lanjut ke praktek yang kedua. Selamat malam, Bu Nindra. Selamat malam, Pak Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat, Pak. Baik kabarnya. Bagaimana Bapak kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Ibu, hari ini kita akan membahas tentang penerapan pembelajaran diferensiasi, ya, Bu. Iya. Menurut Bu Nindra, apa tujuan utama dalam sesi coaching kali ini, Bu? Ya, Pak Yuli, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran diferensiasi. Bagaimana cara saya bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, Pak? Oh ya, itu tujuan yang sangat baik sekali, Bu, sangat bagus sekali. Nah, sekarang mari bersama-sama kita identifikasi beberapa hal, ya. Apa saja tantangan yang Bu Nindra hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Ya, tantangannya saya ini agak sulit ya Pak, menyesuaikan antara materi dan metode sesuai dengan kebutuhan siswa yang kemampuannya berbeda-beda, Pak. Oh iya, paham, saya mengerti, Bu. Apakah ada strategi yang sudah Bu Nindra coba untuk mengatasi tantangan tersebut, Bu? Sebelumnya saya buat kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan mereka, tapi saya masih kesulitan menyesuaikan materinya gitu, Pak. Oh ya, baik, Bu. Ya. Mari kita rencanakan beberapa aksi ya, Bu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Nindra untuk mencapai tujuan tersebut, Bu?
Mungkin yang pertama saya akan mencoba membuat peta kemampuan siswa ya Pak. Iya. Terus saya mungkin akan membuat materi menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Terus nanti saya juga coba lagi Pak penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang bisa menyesuaikan dengan tingkat kesulitan siswa, tingkat kesulitan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa mungkin Pak. Iya, Bu. Lanjutnya lagi, mungkin saya juga akan meminta umpan balik gitu kepada siswa ya untuk memberikan masukan gitu Pak. Iya, bagus sekali Bu. Yang sudah Ibu rencanakan itu sangat bagus sekali Bu. Nah, kira-kira ya langkah pertama yang akan Ibu ambil dalam kegiatan ini apa kira-kira Bu? Yang pertama, saya pastinya akan membuat peta kemampuan siswa. Dipetakan dulu ya Pak. Terus Ya. saya akan mencari teknologinya yang bisa menyesuaikan dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan siswa gitu Pak. Sangat luar biasa sekali Ya. nih Bu Nindra. Saya sangat mendukung dalam proses ini dan kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi kemajuan ataupun proses yang sudah dilakukan Bu Nindra. Terima kasih Bu. Ya, nanti saya mungkin dengan Bapak akan melakukan evaluasi setelah melakukan ini. Iya. Ya. Sampai ketemu lagi ya Bu minggu depan. Apa mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Nindra? Ya, sudah cukup Bapak. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Terima kasih untuk bantuannya Pak. Iya, sama-sama Bu. Sangat bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Oke, cukup berapa menit kita Bu? Apa masih kurang? Cukup ya? Kita sekitar 15 menit. 15 menit ya. Kurang panjang mungkin ya dialognya. Apa mau ada tambahan lagi Bu Nindra? Atau gimana? Cukup saja. Yang penting kan sudah ada alur ceritanya ya. Mulai dari Lembarnya sama Pak. iya, hanya mungkin kata-katanya dari Bu Nindra sendiri. Refleksinya sama sih.
sudah berjalan dengan baik. Saya akan sedikit refleksi diri dari kegiatan coaching ini. Untuk yang pertama tentang apa yang sudah berjalan dengan baik selama kegiatan percakapan coaching. Menurut saya kegiatan ini sudah berjalan dengan baik ya, dari kedua belah pihak, baik itu coach ataupun coachingnya ya, sudah memberikan perhatian penuh ya. Kemudian percakapan yang dilakukan itu juga sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu mulai dari yang pertama adalah tujuan ya, kemudian identifikasi ya, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi sudah sesuai alurnya gitu. Kemudian kira-kira yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah mungkin saling keterbukaannya ya, dalam mengeluarkan permasalahan ya, serta solusi yang diambil gitu ya. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk tetap dalam kondisi yang presence ya, atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, memang harus pertama harus berada dalam suasana yang tenang, ruangan yang tenang, nyaman, tidak ada gangguan ya. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya. Pastilah harus dengan berlatih, pasti ya, berlatih, kita latihan, kemudian kita juga saling memahami ya antara coach dengan coachee ya, kemudian juga adanya rangkuman-rangkuman kecil ya, jadi biar langkahnya itu urut semuanya ya, alurnya itu masuk alur ceritanya ya. Itu kaitannya dengan refleksi diri, baik saya sebagai coach ataupun saya sebagai coachee ya. Kemudian saya kira itu saja Bu. Silakan sekarang dari Bu Nindra. Ya, terima kasih Pak Yuli. Baik, saya akan melakukan refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik dengan baik selama percakapan? Ya, betul Pak Yuli, percakapan kita telah sesuai alur, selalu alur Tirta. Sudah memenuhi alur Tirta. Terus tujuan percakapannya sudah baik ya Pak Yuli, menjawab tantangan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian komunikasinya sudah berjalan dengan lancar dan efektif. Cici juga memberikan respon yang positif maupun kucil. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang pasti perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin umpan baliknya lebih konstruktif ya Pak Yuli, ditambahkan dengan pengalaman sebelum-sebelumnya gitu Pak Yuli ya, ditambahin ya, sekarang pengalaman sebelumnya gini gitu. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk kondisi presence atau kehadiran penuh? Yaitu pertama ya melakukan persiapan sebelum coaching. Ya, terus yang tadi ya, yang supaya tidak ada gangguan, kita pastikan pintunya tertutup rapat, terus tidak ada notifikasi ponsel ya Pak Yuli. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu dengan memperbanyak pelatihan tambahan, terus baca-baca sumber ya mungkin ya Pak Yuli ya. Terus sering melakukan coaching mungkin ya dengan rekan sejawat ya. Yang terakhir pertanyaannya April.
Yang terakhir pertanyaannya, Mungkin apa yang dirasakan, Bu? ya, oh ya betul, yang saya rasakan sangat senang ya, saya menjadi punya solusi gitu dari diskusi ini dan mendapatkan dukungan penuh supaya rencananya bisa dilaksanakan gitu. Dari Pak Yuli. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Kemudian saya mah berharap ya semoga kegiatan coaching-coaching seperti ini itu tidak hanya dalam kegiatan CGP saja, tapi benar-benar ketika kita di pembelajaran ya Bu, apalagi mata pelajaran yang saya ampu matematika gitu ya. Jadi sangat membutuhkan untuk coaching dengan rekan sejawatnya. Hanya saja memang kadang hambatan atau kendala yang kita hadapi itu adalah kadang teman-teman rekan sejawat kita itu juga tidak mau gitu ketika diajak untuk coaching gitu. Nggak usah lah, nah seperti itu. Jadi kendala-kendala yang dihadapi itu semacam itu. Takut salah mungkin gitu. Iya, takut nanti dinilai atau apa, padahal tujuan kita bukan itu ya, tapi tujuannya itu adalah supaya kita bisa diskusi gitu. Iya, kadang tapi di mute Pak Yuli. Ya kadang itu teman-teman atau rekan sejawat kita itu merasa terganggu gitu. Tapi insya Allah kita cobalah karena memang guru matematika di sekolah itu kan banyak gitu ya, apalagi tingkat SMA ada lebih dari 8 guru. Jadi tinggal kita pilih saja ya kira-kira yang mau siapa? Ya, yang mau diajak bekerja sama, dan mungkin kita juga bisa setelah kita ataupun misalnya kita melakukannya dengan mata pelajaran lain, kira-kira bisa ya Bu? Tidak harus satu mata pelajaran atau gimana ya? Kayaknya tidak harus ya Pak. Karena kalau kita coaching dengan kepala sekolah juga belum tentu mata pelajarannya sama kayaknya. Iya, jadi bisa saja ya dengan pelajaran yang lain gitu ya. Jadi adanya kerjasama dengan guru-guru ya, terutama guru-guru yang muda, guru-guru yang visioner yang masih bisa kita ajak untuk kerjasama ke depannya. Itu rencana ke depannya yang mungkin akan saya lakukan khususnya di sekolah saya di SMA Negeri 1 Padalarang. Gitu Bu. Untuk rekaman mulai, silakan. Ya, itu tadi praktek untuk coaching. Untuk yang berikutnya, refleksi diri dari saya, Yuli Triwianto. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik dalam cakapan tadi. Ya, saya telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coachee, sehingga memungkinkan coachee untuk berbicara dengan bebas. Saya mencoba mendengar dengan penuh perhatian dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan? Mungkin adanya momen di mana saya merasa kurang fokus atau terganggu, kemudian juga kesulitan yang memberikan batasan atas peran saya sebagai coach yang tidak boleh terlalu mengintervensi dari coaching-nya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh saat dan sebelum melakukan coaching, yaitu memastikan lingkungan sekitar bebas dari gangguan, kemudian juga menetapkan niat dan tujuan untuk yang jelas sebelum memulai sesi untuk menjaga fokus. Dan yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, yaitu yang pertama mencari pelatihan tambahan
atau sumber daya baru yang relevan dengan coaching, kemudian juga mencoba teknik baru dalam sesi berikutnya untuk melihat efektivitasnya. Dan yang berikutnya adalah meminta lebih banyak umpan balik dari coach setelah setiap sesi untuk terus memperbaiki pendekatan yang digunakan. Umpan balik dari coach yaitu saya merasa pendekatan coach yang digunakan membuat saya termotivasi untuk terus berkembang. Hal ini tercermin pada pernyataan-pernyataan yang diajukan membuat saya berpikir lebih dalam tentang diri saya. Sesi coaching ini juga membuat saya menjadi lebih mengenal diri saya sendiri dan potensi yang saya miliki. Demikian pemaparan praktek coaching pada modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.